وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi melanjutkan materi kita, yaitu kitab fikih Syafi'iyah, yaitu Matan Abu Syuja. Kita sampai di bab al-jihad, bab jihad. Jadi dalam Islam jihad itu diatur ya, nggak sembarangan. Ketika kita menyaksikan hari ini bagaimana orang Yahudi melempar bom sembarangan, ya, yang mati malam sih 9.600-an atau 9.700 orang, maka ya itu luar biasa. Ya tentu kita sedih dengan kondisi itu, kita prihatin dengan kondisi itu, dan oleh karenanya kita harus belajar gitu. Apakah jihad itu seperti itu gitu. Ya. Dan setiap orang yang mau masuk di wilayah ibadah dia harus belajar. Kita mau sholat, belajarlah sholat. Ya, belajar bikin sholat. Kita mau puasa, belajarlah bikin puasa. Kita jadi orang kaya, ya belajarlah bikin zakat. Kita mau haji umroh, belajarlah bikin haji umroh, dan seterusnya. Bapak kita mau mati misalnya gitu, belajarlah tentang bagaimana waris. Atau paling enggak kamu sudah megang orang yang tahu atau mengerti hukum-hukum waris, sehingga bisa ditanyakan tentang terkait waris itu. Maka sama halnya dengan jihad, jangan cuma semangat doang, tapi kita harus juga belajar bagaimana berjihad yang benar. Kenapa? Karena kata Aisyah radhiyallahu, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia mengatakan man amila amalan falaisa lahu amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dan tidak pernah kami contohkan, maka amalnya ditolak. Artinya apa? Segala bentuk usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ibadah, itu perlu ilmu, gak asal gitu. Termasuk urusan jihad, ya, gak asal. Makanya saya selalu contohkan ya, orang yang memasang bom kemudian meledakkan diri di restoran cepat saji seperti McDonald dan seterusnya, nah itu dia harus belajar bikin jihad. Apakah seperti itu jihad itu? Ya, karena nanti ada hadis yang menegaskan, misalnya man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang ada dalam negeri yang damai, yang terikat dalam perjanjian damai, ya, yang dilindungi oleh negara, maka dia tidak akan mencium bau surga. Baik, karena ini bab penting, maka saya perlu memberikan pembukaan tadi itu agar kemudian ya kita sama memahami bahwasanya sekali lagi jihad itu bagian dari ibadah, dan ibadah itu syarat diterimanya harus sesuai dengan sunnah atau sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita sedang menghadap membaca atau mempelajari kitab fikih Syafi'iyah. Artinya kalau kita orang Indonesia mengeklaim bermadhab Syafi'iyah, maka harus paham hukum-hukum tentang jihad. Baik, salam. Wasara itu wujubil jihad sama'u hisolin. Nah, ada 7 syarat agar kemudian jihad itu terlaksana, dan syarat ini wajib untuk dilakukan, yaitu apa? Al-Islam. Ya. Orang yang bukan Islam, yang membela agama Islam, maka matinya pun bukan mati syahid, karena nanti konsekuensi dari jihad yang benar itu orangnya mati syahid. Kemudian wal bulugh, dan dia adalah orang yang balik. Artinya kalau anak kecil suruh berangkat jihad ini nggak bisa. Makanya kadang saya suka lucu aja gitu ketika kita menghadapi kondisi-kondisi tertentu gitu, terus ada anak kecil suruh bawa bom gitu kan. Ini orang tuanya kemana gitu? Jangan-jangan orang tuanya malah di rumah aja, diem aja, anaknya yang dikorbankan. Ini nggak bisa. Kemudian wal akal, dan orangnya harus berakal, harus ngerti ngapain gitu kan. Kemudian al khuriyah, dan orangnya juga merdeka. Wal dzukuriyah, dan laki-laki. Ya. Karena sepanjang sejarah Nabi SAW hampir-hampir ya, yang berjihad semuanya adalah laki-laki. Oh, itu kan ada sahabat perempuan yang ikut, yang namanya Nusaibah misalnya gitu. Iya, tapi itu enggak selalu. Artinya itu jarang sekali sahabat wanita itu ikut.
Kalaupun ikut, mereka ada di barisan belakang untuk mengobati orang yang sakit. Kemudian wasihah, yang berangkatnya harus orang yang sehat, jangan orang yang sakit. Orang penyakitan suruh berangkat, jalan aja susah suruh berangkat. Gimana halnya gitu? Ya, malah bukannya membuat menang, tapi malah nyusahin gitu. Kemudian watokotu alal kital, dan mampu berperang. Artinya apa? Punya ilmunya. Ya, badannya gede, tapi lihat kecoa lari gitu. Ini pengecut ya. Kayak gitu maka nggak bisa kemudian dibawa ke medan perang. Atau mungkin dia gede, akil balik, nggak gila, laki-laki gitu kan. Tapi dia nggak ngerti cara bawa pakai senjata, maka latihan dulu. Nah, jadi syarat-syarat ini perlu ya. Jangan sampai cuma modal nekat, kemudian maju. Gitu. Manifidina azani Allah wa iyyakum waman usira minal kufar fa'ala durbain. Dan orang-orang kafir, wamin nih bukan man, wamin usira minal kufar, dan dari orang-orang yang ditahan, dari orang kafir, fa'ala durbaini, maka ada dua model. Yang pertama, durbun yakunu rokikon binafsis sabiyi wahum, yaitu yang pertama orang-orang yang menjadi budak ketika ditawan. Jadi dalam perang itu nanti kalau ada orang kafir yang ketangkap, maka ada yang kemudian dijadikan budak, yaitu wahum asibyan wanisa, yaitu anak-anak dan wanita. Nah, konsekuensi perang itu berat, maka sebuah negara itu harus benar-benar memikirkan benar-benar mau perang apa enggak. Karena kalau sampai kalah, maka anak-anak dan wanitanya jadi budak. Wa daraba la yariku binafsis sabi sayyi wahum ar-rijalu al-balighun, yaitu orang yang ditawan tapi kemudian tidak dijadikan budak gitu. Yaitu siapa? Laki-laki yang sudah balik. Apa yang konsekuensi dari mereka yang ketahuan dari orang-orang yang gede tadi, orang-orang yang balik? Wal imamu mukhayyarun, imam memilih fihim, ya, di antara mereka baina bau asya, antara 4 hal, pilih salah satu. Apa tuh? Al-qatl, maka tawanan yang ketangkap bisa dibunuh gitu. Au al-istirqa'u, atau kemudian dibebaskan budak. Ya, bisa jadikan budak juga bisa. Tapi kalau kira-kira nanti merawankan, jadi kalau jadikan budak dia malah merusak gitu, nah, bunuh aja nggak apa-apa. Wal minnu, nah, atau dia menebus dirinya dengan hartanya. Gitu. Wal minnu, misal kalau zaman dulu banyak kaum muslimin yang nggak bisa baca, maka kamu kalau ajarin 10 orang bebasin, nah, seperti itu. Kemudian wal fidyatu bil mali awi bir rijal, bisa juga dibebaskan dengan harta atau dengan laki-laki, artinya dengan orang-orang yang ditawan. Ya, jadi misal orang kafirnya ketahuan gitu kan, maka menukar tawanan. Soalnya mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih. Kamu ini lebih mulia daripada mereka. Oleh karena itu kalau ada pertawanan laki-laki satu, ya tukernya paling enggak ya 10 apa 5 gitu. Jangan cuma satu. Ya fa'alu min dzalika ma fihi al-maslahah. Maka bisa dipilih mana di antara 4 pilihan tadi mana yang paling banyak mendatangkan maslahah. Oh, ini orang kafirnya pintar bertani. Di tempat orang Islamnya ini pertanian sulit. Nah, maka kamu ngajarin nanam padi yang baik, nanam gandum yang baik. Kalau bisa dipraktekin dan berhasil, kamu dibebaskan. Itu juga bisa. Waman aslama qoblal usiri bukan ahroza ya. Oh, iya. Waman aslama qoblal usiri ahroza malahu wa damahu wa sighara auladihi. Maka barang siapa yang masuk Islam sebelum ditangkap, sebelum ditawan, maka dia nggak boleh diganggu hartanya, jiwanya, dan juga anak-anaknya. Jadi misal ya, kalau jadi orang kafir, cerdas tuh kalau misal perang sama orang Islam, kalau mendekati mau kalah, kira-kira mau kalah, masuk Islam aja. Biar nggak ketahuan, anak-anak nggak dijadikan budak. Ya. Sehingga dalam kasus ini, ya hukumnya, ya orang Islam nggak boleh dalam perang bunuh
bunuh anak-anak, bunuh wanita. Kenapa? Karena wanita dan anak-anak harus dijaga hidup dan nanti konsekuensi harus dijadikan budak. Orang kafir sekarang kan enggak, anak-anak wanita dibunuh, wanita diperkosa, cincang-cincang, luar biasa. Wa yuhkamu lis-sabi bil islami inda wujudi salah satu asbab. Nah, seorang anak dihukumi muslim jika ada salah satu di antara 3 sebab ini. Apa itu? Ayuslima ahadu abawaihi. Yaitu salah satu orang tuanya Islam, maka anak-anak ini yang belum balik dihukumi Islam. Sehingga nggak boleh dijadikan budak. Masih tangkap bapaknya ikut perang gitu kan. Ternyata dia punya anak, punya istri. Masih dia istrinya ternyata Islam. Kan kadang ada orang tuh laki-lakinya kafir, istrinya Islam. Maka anaknya dihukumi muslim. Au yasbiyahu muslimun munfaridan an abawai, atau ketika ditawan itu oleh seorang muslim dan sendiri tanpa ayah dan ibunya. Artinya ketika ditangkap anak itu sendirian, nggak punya bapak, nggak punya ibu, dan masih anak-anak, maka bisa dihukumi Islam. Au yujada laqiton fidaril Islam, atau ditemukan ya, lakit itu kotoh, ditemukan au yujadu, ditemukan pada kondisi dia berada di negara Islam, maka dihukumi anak yang Islam. Kemudian pasal berikutnya, waman qatala qatilan utiya salbah. Barang siapa membunuh seorang dalam perang, maka dia diberikan salbunya. Nah, salbu ini apa? Di sini dikatakan yaitu barang yang ada pada si terbunuh, berupa senjata, perlengkapan, pakaian, dan harta. Jadi ini selain ghanimah ya. Jadi kalau kemudian ada seorang pasukan kita tembak kemudian dia mati, maka apa yang dibawa sama pasukan ini, misal dia bawa iPhone, bawa apa, itu hak yang nembak, yang mati. Waktu kesamul al-ghanimah, sekali lagi ini konteksnya adalah perang ya, bukan semata-mata masang bom atau apa, enggak. Ini konteksnya perang. Waktu kesamul al-ghanimah ba'da dzalika ala khamsati ahmas. Maka kemudian ghanimah dibagi menjadi 5. Yang pertama fayu atau arba'atu ahmasiha liman sahidal al-waqa'ah. Maka 4/5 dibagi kepada orang yang ikut perang. Berarti 4/5 itu berarti 80%. 80%. 80% buat orang yang ikut perang. Wa yu'talil farisi salah satu ashumin warrajil sahmun. Maka diberikan penunggang kuda mendapat 3 bagian, sedangkan orang yang jalan kaki 1 bagian. Ya, jadi ini kan 4/5 gitu kan, berarti 80%. Maka dari 80%-nya itu 3 bagiannya diberikan kepada penunggang kuda, 1 bagiannya diberikan kepada orang yang jalan kaki. Wala yusamu illa liman istakmalat fihi khamsu syara'id. Dan tidak diberi bagian tersebut kecuali apabila terpenuhi 5 syarat. Yaitu apa? Yang ikut perang harus orang al-Islam, orang Islam. Jadi kalau ada orang kafir ikut perang, ya nggak dapat ghanimah. Wal bulugh, dan dia balik. Wal akal, wal huriyah, dia berakal dan huriyah. Wal dukur, lagi-lagi. Fa inih talla sartun min dzalika rudi kholahu walam yusham lahu. Jika salah satu syarat itu nggak ada, maka ia diberi bagian sedikit dan tidak mendapat bagian mujahid. Artinya tidak dihitung sebagai mujahid. Kalau ada wanita ikut perang, maka dia tidak mendapatkan ghanimah sebagaimana bagian laki-laki. Dia dibagi sesuai dengan keadilan atau kebijaksanaan dari seorang pemimpin perang. Wa yuqsamu al-khumusu ala khamsati ashumin. Nah, maka kemudian 1/5-nya lagi dari ghanimah ini dibagi kepada 5 golongan, yaitu siapa? Yang pertama, sahmun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusrafu ba'dahu lil masalih, yaitu bagian Rasulullah SAW yang sekarang diberikan untuk masyarakat umum. Ya, jadi 1/5-nya kalau ada Nabi diberikan kepada Nabi, tapi karena Nabi SAW nggak ada, maka karena udah wafat, maka diberikan kepada fasum, fasilitas umum atau masyarakat umum. Wasahmun lidil kurba. Nah, kemudian 1/5-nya diberikan untuk kerabat wahum banu Hasim wa banu al-Muttalib, yaitu kerabat Nabi SAW, gitu kan. Anak turun Nabi SAW kalau ada. Gitu kan. Kalau nggak ada, ya diberikan lagi kepada fasilitas umum. Wasahmun lil yatama, wasahmun lil masakin. 1/5 berikutnya, yang ketiga, itu diberikan kepada
orang-orang yatim, kemudian 1/5 yang keempat diberikan kepada orang-orang miskin, wasahmun li abna'is sabil, kemudian yang sisanya diberikan kepada ibnu sabil, orang-orang yang berperjalanan dan membutuhkan bekal, atau bisa digunakan untuk beasiswa sekolah gitu, atau kemudian untuk bantu orang-orang yang sekolah. Nah, itu pembagian 5 bagian dari harta ghanimah. Kemudian kalau karena kasus perang, maka ketika terjadi berkecamuk perang, maka harta yang didapatkan pada saat berperang itu namanya ghanimah. Adapun kok kemudian baru nyerang, musuhnya kabur meninggalkan harta, maka itu namanya fai. Nah, wa yuksamu malul fai ala khamsi firaqin. Maka fai dibagi menjadi 5. Yang pertama, yusrafu khumusuhu ala may yusrafu alaihim khumusul ghanimah, yaitu yang 1/5 ya, untuk orang-orang yang mendapat bagian 1/5 ghanimah. Ya, 1/5 ghanimah di atas tadi untuk Nabi, kemudian untuk keluarga Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib, untuk anak-anak yatim, untuk anak orang miskin, kemudian untuk ibnu sabil, dibagikan ke mereka. Kemudian sisanya yang 4/5 wa yu'ta arba'atu akhmasihi lil muqatilah, 4/5-nya diberikan kepada mereka yang ikut perang. Wa fi masalihil muslimin, dan juga untuk kepentingan kaum muslimin. Jadi ini perlunya seorang pemimpin yang adil untuk bagi itu ya. Kemudian pasal wasaro itu wujubil jizyah khamsatu khisalin. Nah, kemudian ketika menyerang, kok kemudian si musuhnya ini ditawari untuk masuk Islam nggak mau gitu kan, kemudian diajak perang nggak mau, maka dia pilih untuk menyerah. Maka dalam kondisi dia menyerah ditawari mau bayar jizyah nggak, oh dia mau bayar jizyah, maka di situ ada 5 perkara gitu. Jizyah ini nggak semata-mata pajak ya, jadi jizyah ini ketika sebuah negeri ini bayar jizyah kepada kaum muslimin, kepada negara Islam, maka negara Islam ini wajib melindunginya, wajib menjaganya, nggak boleh ada yang ganggunya. Yang pertama al-bulugh, syaratnya adalah balik, kemudian wal akal, berakal, wal khuriyah, dan merdeka, wal dzukuriyah, dan laki-laki, kemudian wa ayyakuna min ahlil kitab au mimman lahu subhahu kitab, atau dari ahli kitab atau yang punya kitab. Maka ditawari dulu jizyah. Kamu mau Islam enggak? Masuk Islam enggak? Enggak. Mau bayar jizyah enggak? Enggak. Perang? Oke, udah perang. Begitu perang berkecamuk, mereka kalah, ya dapat ghanimah. Oh, baru mau diserang mereka kabur, ya itu namanya fai. Ya. Kemudian yang apa namanya? Yang menyerang, kemudian kena orang yang berperang, kemudian orangnya itu mati, maka dia mendapat salab. Nah, jadi itu beberapa kata-kata dalam kitab jihad yang harus kita pahami atau kita kenali. Kemudian wa yu'khadha minal mutawassiti dinaron. Dan kemudian jizyah yang paling kecil yaitu 1 dinar. Wa minal musiri arba'u dinarin. Oh, salah, dari depan, dari atas dulu. Wa aqallul jizyati dinaron, dan jizyah paling sedikit itu adalah 1 dinar atau 4,25 gram emas, atau kalau dikasih sekarang ya 4.200.000. Fi kulli haul, dibayarkan setiap tahun. Ya, dan ini berlaku untuk setiap jiwa, setiap orang, bukan satu negeri. Jadi kalau negerinya ini isinya 1 juta orang, ya tinggal 1 juta dikalikan 4 juta. Berapa itu? 4 triliun. Nanti selama 1 tahun dijaga gitu. Wa yu'khadha minal mutawassiti dinaron. Adapun yang menengah gitu kan, artinya orangnya agak kaya tapi nggak kaya banget, maka jizyahnya adalah dinaron, 2 dinar. Wa minal musiri arba'atu dananir. Adapun orang-orang yang kaya, ya, ini kayak negara kaya gitu, maka 1 orang 1 kepala itu jizyahnya adalah 4 dinar. 4 berarti kali 4 berarti 16 seperempat kali 4 2 18 juta 1 orang setahun. Nah, kamu bayar, kamu tak jaga. Wa yajuzu ayyastarita alaihi mudiyafah
fadlan an miqdaril jizyati. Kemudian akad jizyah yang dilakukan mencakup 4 hal. Wa yatadammanu aqdal jizyatu arba'atu asya'in. Dan diperbolehkan untuk mempersyaratkan bagi mereka ad-diyafah, yaitu boleh untuk menerima tamu, ya. Fadlan an miqdaril jizyati, sebagai kelebihan atau keutamaan karena sudah bayar jizyah. Artinya kalau kemudian kita udah jamin, maka di situ ada tamu, jamunya ya kita jamin gitu ya. Ya, jadi tamu yang menjadi tamu negara dan pada satu negeri yang udah bayar jizyah kepada pemerintahan Islam itu kan, maka di situ dia juga tamunya juga harus dijamin termasuk duta besarnya. Wa yatadammana aqdal jizyati arba'ata asya'in. Maka akad jizyah yang dilakukan mencakup 4 hal. Yang pertama apa? Ayu addu al jizyah, yaitu mereka harus bayar jizyah. Kemudian wa antajri alaihim ahkamal Islam, dan mereka juga berlaku hukum Islam. Jadi kalau ada yang nyolong, potong tangan, ada yang bunuh, balas bunuh gitu. Wa alla yadhkuru dinal Islam illa bi khair, dan tidak boleh mengumpat agama Islam kecuali menyebutkan tentang agama Islam kecuali yang baik. Artinya kok dia bayar jizyah, dia kita lindungi, kok kemudian ada video viral dia mencaci maki Islam atau bikin karikatur Nabi, ya maka batal perjanjiannya. Wa alla yaf'alu ma fihi dororun alal muslimina wa yu'rafuna bilbasil ghiyar, dan mereka tidak melakukan hal-hal yang membahayakan kaum muslimin. Wasaddiz zinar. Sini terjemahkan sebagai habis. Mereka dikenali dengan pakaian ghiyar. Jadi kalau zaman dulu tuh orang-orang wa yu'rafu bilbasil ghiyar. Jadi zaman dulu tuh orang tuh kalau orang kafir kalau kemudian dapat jaminan dari kaum muslimin, maka mereka itu dikasih pakaian khusus yang ini wong kafir itu. Atau kalau sekarang kita lihat di Saudi itu, misal kita di Jeddah itu atau di Riyadh gitu, itu kan bukan tanah haram ya. Itu kalau kita ke situ tuh kita akan lihat orang kafir itu tetap pakai baju panjang, tapi dia nggak pakai jilbab. Atau kalau pakai jilbab cuma sekedar ditutup ketok gitu. Itu umumnya itu orang yang belum Islam. Tapi kalau udah Islam dia wajib pakai jilbab, bahkan orang Saudi sendiri harus pakai cadar. Kemudian wasad di zinar, dan dia harus kemudian memakai zinar. Nah, zinarnya apa? Zinarnya di sini yaitu 95. Yaitu ikat tebal sabuk di pinggangnya di bagian luar, itu tanda lagi gitu. Pokoknya ada tandanya. Jadi kalau orang Islam itu udah kuat itu sampai kayak gitu ya. Kemudian mana tadi? Wa yumnauna min rukubil khail, dan mereka dilarang menaiki kuda. Artinya dia nggak boleh kemudian menunjukkan sikap angkuh di depan kaum muslimin. Jadi benar-benar kalau itu negara yang sudah dijamin keselamatannya oleh negara Islam, mereka bayar jizyah, itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan, dan ini termaktub dalam fikih Syafi'iyah ya. Jadi kalau ada orang ngaku Syafi'iyah kemudian semua agama sama kata dia, kemudian nggak boleh kita beda-bedakan, kalau perlu ibadah juga bareng, ini ngawur, dia nggak paham tentang fikih Syafi'iyah. Walaupun ngakunya pesantrennya pesantren Syafi'iyah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita masuk di kitab selanjutnya yaitu kitab Busoid, kitab buruan, wadabaih, dan sembelihan, wadohaya, dan kurban, wal at'imah, dan makanan-makanan. Wa ma qudira ala zakatihi fa zakatuhu fi khalqihi wa labbatihi. Maka hewan yang bisa disembelih, maka disembelih pada bagian tenggorokan atau bagian bawahnya. Jadi tenggorokan itu di atas, bawahnya itu ke bawah. Jadi kalau lehernya panjang itu bisa di bawah. Atau kemudian kalau bisa di bawah kepalanya pas, itu tenggorokan bisa di situ juga. Kayak unta itu di bawah tuh, dekat tengboloknya, dekat arah mau ke lambungnya. Kalau kayak sapi kan karena lehernya pendek, dia pas di tenggorokannya. Kemudian wama lam yukdar
ala zakatihi fa zakatuhu aqruhu haitsu qudira alaih. Adapun hewan yang nggak bisa disembelih maka dengan melukainya pada bagian badan mana aja dengan luka yang bisa mematikannya. Contohnya apa? Hewan yang nggak punya tenggorokan. Babi masih punya tenggorokan. Tenggorokan ini loh. Walaupun koyonnya nggak punya leher, tapi dia punya tenggorokan. Makanya itu kalau kasus babi dia sembelih. Tapi saya nggak ngomongin babi yang babi sembelih kemudian dimakan, jangan ya. Maksudnya itu haram tetap. Kemudian kalau ada binatang halal modelnya kayak babi gitu kan, ya misal tapir gitu, barangkali kamu mau makan tapir gitu, itu tetap disembelih. Tapir kan lehernya modelnya kayak babi. Nah, maka tetap bersembelih. Nah, maka contohnya adalah hewan yang tidak bisa disembelih, maka dengan melukainya dengan bagian dengan luka yang bisa mematikan, itu kalau kita contohkan itu mirip kayak dog gitu, biawak gurun gitu. Nah, itu kan dia nggak punya leher, itu kayak semacam kadal gitu. Dia nggak punya leher. Biasanya binatang-binatang kayak gitu tuh yang naik mangani langsung telan gitu, nggak pakai dikunyah. Lep gitu, lep mah. Nah, itu biasanya nggak punya leher. Gitu. Kayak misal lagi belut itu kan nggak punya leher. Terus pokoknya binatang-binatang yang nggak punya leher maka dia boleh dilukai pada bagian yang menyebabkan mati. Lele nggak punya leher, itu nggak usah disembelih, itu boleh buat tutuk sirai, atau kamu kalau punya benda tajam buat coblos kepalanya gitu mati bisa. Atau belut yang agak gede itu namanya sidat kalau tahu, unagi kalau orang Jepang itu kalau mau bedeti ditancap kepalanya gitu kemudian dipeseti gitu. Dalam posisi dia tertancap kepalanya di suatu benda yang tajam. Dan ini ada ustadz besar di Solo, tapi qadarullah beliau sudah meninggal, semoga Allah mengampuni dosanya. Ya beliau mencontohkan ini, tapi ini saya nggak sepakat ya, contohnya salah ya. Jadi beliau mencontohkan itu tikus. Terus beliau ngomong gitu kan, ketika menghukumi tentang hukum makan anjing gitu kan, beliau ngomong di Al-Quran nggak ada. Saya nggak berani mengharamkan, saya juga nggak menghalalkan. Termasuk ya tikus yang Al-Quran ya ora enek, kata dia. Itu saya nggak berani menghalalkan, saya juga nggak berani mengharamkan, kata dia. Jadi nek tikus pun yo ra iso disembelih wong ra duwe nahar, kata dia gitu. Bahkan kayak wong-wong tukang kae do nemu tikus terus diuntal ngono kae ngono. Kae yo wis ben wong yo nek halal iki ora, haram yo ora gitu kan. Kata dia gitu. Itu salah ya. Jadi kalau ngomongkan tikus ada perintah dalam hadis untuk membunuh tikus gitu kan. Sehingga kalau ada perintah untuk membunuh satu binatang, maka memakannya hukumnya haram gitu loh. Sekiranya pun tikus ini halal, ya tikus ini tetap kudu disembelih. Ya. Nanti kalau angel gitu kan ya terserah gimana caranya. Kan zaman dulu kan suka ada dulu ya, dulu banget mungkin waktu bapak-bapak kita masih muda, masih kecil, susah pangan. Nah, di situ kemudian orang-orang kampung ya susah pangan, kemudian di sawahnya itu gagal panen, banyak tikus, nah mereka kemudian gerobokan nangkap tikus kemudian dibakar, dimakan. Nah, maka dalam kasus tikus kalau emang bisa disembelih, sembelih yang utama gitu. Tapi dalam hal kalau emang nggak bisa disembelih karena mungkin lari-lari kayak gitu maka bisa istilahnya apa ya? Kayak semacam dibius gitu loh, biar kemudian dia agak setengah sadar baru kemudian digorok lehernya gitu. Kalau memang memungkinkan itu. Ya oleh karena itu maka yang harus kita pahami adalah ketika kita dikaruniai akal, maka kita harus berusaha sedemikian rupa sehingga kita nggak perlu mengandalkan makanan-makanan yang seperti itu. Ya, alam kalau saya secara pribadi lebih condong tikus itu punya leher ya, bisa untuk sembelih. Tapi Pak Ustadz itu berpendapat dia nggak punya leher sehingga bahkan boleh diuntal gitu. Jadi nggak cuma disembelih, diuntal gitu. Langsung dilek gitu kalau kolu bisa katanya. Ya, itu pendapat yang menurut saya jauh dari kebenaran ya. Semoga Allah mengampuni beliau. Kemudian wakamalu zakatu arba'atu asya. Ya, menyembelih itu bisa sempurna karena 4 hal. Yang pertama qat'ul hulqum, yaitu terpotongnya tenggorokan. Jadi tenggorokannya kalau terpotong maka itu dianggap penyembelihnya itu sempurna. Kemudian wal muri, dan kemudian kerongkongannya juga putus, wal wadajain, dan 2 urat leher kiri kanannya juga putus. Wal mujzi'u minha syai'ani.
Dan kemudian dikatakan di sini tetap sah mujzi'u itu, jaza jaiz itu. Tetap boleh gitu kan sembelian itu ya pada dua tempat, yaitu apa? Qat'ul hulqum, halqum, hulqum maaf, yaitu terputusnya tenggorokannya, wal wal muri dan kerongkongannya. Kalau itu udah terputus, walaupun urat di kiri kanannya ini belum terputus, maka sembelihannya tetap sah. Wa yajuzu istiyatu, maka diperbolehkan berburu bikulli jarihatin, dengan semua apa saja hewan yang bertaring, mu'allamatun minas sibai, yang terlatih. Jariyah di sini apa ya? Wa yajuzu istiyatu bikulli jarihatin, maka boleh berburu dengan setiap mu'allamatu minasibai, dari binatang bertaring yang bisa melukai, jarihah. Jadi intinya dia bisa nyerang gitu loh. Jadi jangan kemudian aku mau berburu pakai apa? Pakai kelinci, ya nggak bisa kan. Walaupun kelinci ini mungkin bisa ngejar rusa atau apa, tapi kan nggak bisa kelinci melukai binatang buruan kita. Wamin jawari hitoir, dan bisa juga dengan menggunakan burung-burung yang berkuku tajam. Jadi kamu melihara elang gitu kan. Ada tuh di Arab itu orang punya kebiasaan melihara alap-alap gitu. Nanti kalau udah terlatih mereka kemudian diterbangkan untuk memburu kelinci gitu. Bisa. Aku mau berburu pakai burung, mana apa, mana emprit, ya nggak bisa. Buru-buru ngangkat kelinci, ngangkat ayam atau nggak bisa dia gitu. Maka dipastikan bahwasanya binatangnya ini binatang yang bisa melukai mangsanya, sehingga mangsanya bisa ketangkap hidup-hidup atau bisa mati. Jangan sampai kemudian tadi kita ngelepas kelinci, kelinci ini ngejar apa namanya, binatang buas gitu kan, bukannya menangkap binatang buas yang dimaksud, malah dianya dimakan, kan repot. Wasaro itu taklimiha arba'ah, dan syarat untuk melatihnya ada 4. Yang pertama, antakuna ida ursilat istar salat, yaitu ketika dilepas dia mau berangkat gitu. Artinya kalau hewan ini sana buru, dia lari, ya itu berarti sudah terlatih. Dan kemudian dilepas tali kekangnya, sana sik meneng gitu kan. Nah, ini berarti binatang belum terlatih, nggak boleh untuk dipakai berburu. Wa idza zujirat in zajarot, apabila dia kemudian dilarang berhenti, dia berhenti. Gigit, baru gigit mangsanya nih, nggak gigit rusak. Kita teriakin dari jauh stop, atau mungkin kita pakai peluit, prit gitu, dia berhenti, ya berarti dia udah paham. Berarti itu terlatih gitu. Tapi kok kemudian kita teriakin stop atau kita sempritin ini tadi kok nggak berhenti, dia tetap gigit aja, bahkan berakot gitu, berarti ini nggak terlatih. Itu nggak boleh. Wa idza qatalat soidan, apabila kemudian dia sudah membunuh buruan, lam takul minhu syai'an, dia nggak memakannya. Jadi dia terkam, sep, mati, dan dia nggak memakannya. Tahu dia makan, ya maka itu tidak terlatih. Kemudian wa yatakarrara dzalika minha, dan apabila ya kan dia kemudian mengulangi perbuatan itu, fa in adimat ihda syara'id lam yahilla ma akhadathu illa ayyudraka hayyan fayudzakka gitu. Maka jika salah satu dari 4 syarat tadi kok hilang, artinya dia ngulangi kok kemudian dia melakukan kesalahan. Yang pertama udah bener nih, dilepas mau lari, disuruh berhenti dia mau berhenti, pas nyerang dia nggak makan gitu kan. Dan kemudian diulangi lagi yang kedua kok kemudian dia gagal, ya maka ya tangkapannya itu menjadi haram, karena berarti dibunuh sama binatang ini yang tidak terlatih, maka boleh dimakan atau halal ketika yang dia tangkap masih hidup, masih sempat disembelih. Artinya kalau kemudian dia awalnya berhasil, yang kedua kok gagal, nggak ngikuti syarat-syarat ini, maka semua dianggap bangkai, nggak boleh dimakan, ya. Kecuali kita dapati binatang itu masih hidup, kecet-kecet, kita datangi, kita sembelih. Maka itu bisa dianggap karena kita sembelih, bukan karena digigit dia. Gitu. Intinya kalau kita mau pakai binatang buas, misalnya anjing, misalnya apa, boleh. Selama tadi dia terpenuhi 4 syarat. Jadi anjing ini anjing yang terlatih,
diindikasikan kalau dilepas dia lari, kok dipanggil dia datang, suruh berhenti dia berhenti, dan dia nggak makan buruan. Nah, 4 ini. Kalau dia kemudian gagal, diulangi beberapa kali dia gagal, berarti dia belum terlatih. Karena belum terlatih, maka semua binatang yang dibunuh sama dia hukumnya haram untuk dimakan, kecuali kita dapati masih hidup, kita boleh gorok gitu, kita boleh sembelih si binatang itu, maka baru binatang yang dia tangkap itu adalah halal buat kita. Sekali lagi, binatangnya bukan binatang haram ya. Kalau anjing kita lepas dia berburu babi, ya babinya ya haram ya. Tapi kalau dia nangkap rusa, nangkap kelinci, nangkap binatang-binatang yang halal, misal kalau di hutan barangkali ada ayam-ayam hutan gitu kan, nah itu boleh kita makan selama nggak dibunuh sama binatang buruan. Kalaupun dibunuh, maka pastikan binatang buruannya binatang yang terlatih dengan 4 syarat tadi. Kemudian wa yajuzu adzakatu bi kulli ma yajrahu illa bisinni wa dzurfi. Maka diperbolehkan menyembelih semua benda. Wa yajuzu adzakatu bi kulli ma yajraha. Maka boleh untuk menyembelih, artinya digunakan untuk menyembelih ma yajrah, apapun yang bisa melukai dari binatang itu, illa bisinni wa dzurfi, kecuali dengan gigi dan kuku. Artinya gini, kalau misal kita punya pisau, pakai pisau itu yang terbaik. Nggak punya pisau, kita pakai batu yang ditajamkan, itu juga bisa. Nggak punya batu, atau kita pakai misal kayu atau mungkin bambu yang dilancipkan, ditajamkan, dibikin tajam, boleh. Kok kemudian nggak punya itu semua, pisau nggak punya, batu nggak punya, kayu nggak punya, terus kita gigit lehernya sampai mati, kayak Dracula atau apa gitu, maka itu nggak boleh. Atau kemudian kita, kuku kita tajam nih, kita cekek, kemudian kita tarik lehernya sampai kemudian keluar gitu kan, itu juga nggak boleh. Ya, jadi dalam fikih Syafi'iyah boleh menyembelih dengan alat apapun kecuali gigi dan kuku. Wa tahillu zakatu kulla muslimin wa kitabiyin, maka halal sembelihan setiap orang Islam dan setiap ahli kitab. Wala tahillu dzabihatan majusiyin wala wasaniyin, dan nggak halal sembelihan orang majusi dan orang penyembah berhala. Ya, jadi kalau kamu makan daging gitu, daging dari mana nih? Orang tetanggamu Kristen, kamu lihat dagingnya ayam itu, halal. Biar kita hilang ragunya, pas mau kita makan kita ucapkan bismillah. Tapi kalau kemudian tetanggamu orang Hindu atau orang Buddha, dagingnya daging kambing, enak banget, kamu dikasih nggak cuma sepotong tapi dikasih seekor gitu kan, babi kambing guling gitu kan, nah maka ya tetap haram. Ya, maka pastikan siapa yang ngasih. Ya, Majusi itu orang penyembah api. Jadi pokoknya dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, maka sisanya itu nggak boleh kita memakan sembelihannya. Berarti apa? Kalau kamu pergi ke mana itu namanya? Ke Korea. Gitu. Korea itu agamanya apa? Apa Mbak penggemar drakor? Orang Korea itu agamanya apa? Apa Put? Kamu yang kayak orang Korea itu? Pura-pura wadah nggak tahu. Apa? Enggak, ini suka nonton drakor ini apa? Agamanya? Nur? Orang Korea agamanya apa? Mereka nggak pernah nunjukin ibadah gitu. Ya, Korea, Jepang, Cina itu hampir mirip-mirip gitu. Jadi ketika lahir, dia agamanya kalau Jepang itu Shinto, Buddha. Kalau pas lahir itu, kadang ya Shinto gitu. Nah, terus habis itu kalau pas antara dia mulai gede sampai mau mati, gitu, itu Kristen, makanya dia Natalan. Orang Korea ya mirip gitu. Awalnya Buddha, kemudian Natalan, kemudian nanti pas mati Shinto atau Buddha. Di antara itu, jadi orang satu tuh kadang ganti agama sampai 3 kali. Ganti agama ini bukan berarti ganti KTP, bukan. Ritualnya gonta-ganti. Nah, sehingga dalam kasus seperti itu, maka kita tidak menghukumi mereka sebagai ahli kitab. Oleh karena itu, maka bagi kalian yang ke Cina, ke Korea, ke Jepang, gitu kan, maka nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan sapi, nggak boleh makan kambing di sana. Nah, kenapa? Karena sembelihan mereka bukan ahli kitab, maka sembelihannya menjadi haram. Termasuk ke India. Kalian nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan sapi, nggak boleh makan kambing. Kecuali kamu pastikan orang Indianya, orang Koreanya, orang Jepangnya, orang Cinanya Muslim.
atau pasti Kristen dari mulai awal Kristen, gede Kristen, mati ya Kristen. Nah, keluarga Kristen murni bukan campur-campur kayak gitu gitu. Maka kalau udah kayak gitu boleh kamu makan sembelihannya. Nah, tapi kalau kemudian enggak jelas gitu kan, maka amannya ya jangan makan itu. Terus makan apa? Ya wis tahu, tempe, sayur gitu kan. Kalaupun mau makan yang daging-dagingan ya ikan, aman. Ikan, udang, seafood gitu. Ya. Atau kalau di Cina itu palang goreng, nah itu udah makan itu aja. Ya, maka susah memang. Makanya Nabi SAW mengatakan ini bari'um mimman asa bainal musyrikin. Aku berlepas diri dari orang yang hidup di tengah orang-orang musyrik. Nah, karena banyak hal yang kita nggak sadar kemudian kita asal itu. Nah, saya dulu nggak paham kayak gini nih. Pas ke Jepang itu ya pikir saya ya McD aman lah itu, ayam itu masuk situ. Kebetulan teman saya ya, orang yang paham ya kemudian ngasih tahu, loh kamu kok masuk situ? Dia bilang kenapa? Kan ayam. Ini negara apa? Jepang. Agamanya apa? Nggak tahu aku. Ya mikir saya ini ayam gitu. Ini orang di sini ini nggak jelas agamanya. Lahirnya Shinto, gedenya Kristen, ya nikahnya di gereja, Natal-Natalan gitu kan. Nah pas mati Buddha gitu kan. Oh iya, ya wes. Nah, akhirnya ya selama di Jepang itu makannya ya udang, terus pulang-pulang kolesterol gitu. 20 hari makan udang gitu. Nah, maka itu yang harus kalian pahami. Maka jangan apa ya istilahnya, nggak usah kepinginan lah ke negara-negara seperti itu. Kalau mau main itu ya negara-negara Islam, ke Mekah, ke Madinah, umroh. Gitu. Maka di sini jelas ya dalam fikih Syafi'iyah dikatakan halal sembelihan orang Islam dan ahli kitab, tapi nggak halal sembelihan orang Majusi dan orang penyembah berhala. Maka kalau kamu ke negara-negara kayak Amerika, ya, kamu ke McDonald-nya atau apalah gitu, KFC-nya aman gitu kan. Karena mereka mayoritasnya Kristen kan, bisa dianggap itu ahli kitab. Atau kalau kamu bingung bener gitu kan, ketika di satu kawasan, di satu wilayah atau negara itu, kamu bingung ini orang agamanya apa nggak jelas, nah kamu nyari logo halal nggak ketemu, nah, maka carilah logonya orang Yahudi, Kosler gitu. Nah, maka dia juga nggak mau makan babi orang Yahudi. Nah, jadi kalau itu sudah dilogoi logo halalnya orang Yahudi, Kosler, tulisannya Kosler, nanti kamu cari aja di Google, maka itu menurut kaidah Yahudi itu udah halal. Nah, halalnya orang ahli kitab ya halal buat kita insya Allah. Kalau di Nasrani nggak ada istilah halal atau kosler itu nggak ada. Itu cuma dipakai oleh orang Yahudi. Maka sebenarnya kalau industri halal ini berkembang dengan pesat gitu, sebenarnya orang non muslim itu juga bisa menikmati karena yang namanya halal itu nggak cuma halal barang, pasti toyib gitu. Nggak ada ceritanya bangkai kemudian oh ini bangkai wedus kemudian ditulisi halal, nggak ada. Dalam Islam itu kalau yang udah beli halal itu pasti toyib, pasti bukan bangkai gitu. Ya. Oleh karena itu maka ya orang-orang non muslim itu kalau kemudian mau makan makanan halal saya rasa itu lebih sehat, lebih baik. Kemudian dikatakan wa zakatul janin dan kemudian sembelihan janin bidakati ummihi itu adalah dengan cara menyembelih induknya. Artinya gini, kalau kamu punya kambing yang ada apa namanya anaknya atau sapi yang ada anaknya di perut, kamu sembelih ibunya maka anaknya tersembelih gitu kan. Illa ayu jadahayan fayudaka. Pas disembelih ternyata si anak ini dalam janinnya masih obah, masih gerak, sembelih sekalian. Tapi kok kemudian pas disembelih ini anaknya nggak gerak, nah, jadi posisinya kita nggak tahu apakah mati, apakah memang belum bergerak, gitu kan? Maka dianggap itu sembelihan sama dengan ibunya. Tapi kalau pada usia itu harusnya bergerak, kok nggak bergerak dan ini mati, maka itu dianggap bangkai. Yang saya pahami ya, walaupun mungkin sebagian ulama akan berpendapat itu ngikut sembelihan ibunya. Gitu. Artinya gini loh, ada janin yang masih kecil, gitu kan? Kalau manusia itu kan ditiupkan ruh itu di umur 4 bulan, gitu kan? 40 hari gitu. 40 hari lagi. 3 bulan tiupkan ruh. Berarti kalau 3 bulan belum kan belum ada ruhnya. Nah, anggaplah itu, saya nggak hafal ya kalau di kambing sama sapi ya. Anggaplah itu janinnya kurang dari 3 bulan, ya berarti dia belum ada ruhnya, maka begitu disembelih ibunya, maka anaknya ini halal. Kok kemudian si sapi ini udah hamil 9 bulan, 12 bulan kan lahirannya gitu. 9 bulan atau 10 bulan. Nah, induknya disembelih, anaknya dikeluarin kok nggak gerak sama sekali, bahkan cenderung, mohon maaf, cenderung bau. Berarti kan sudah mati di dalam, maka ini bangkai, buang, jangan dimakan. Ya, itu pendapat saya, walaupun mungkin nanti ada sebagian orang yang, atau sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya janin yang umur-umur segitu walaupun nggak bergerak ya tetap dianggap sembelihan sama dengan ibunya ya, wallahu alam. Kalau saya sendiri nggak sepakat sih, karena kalau udah
umur 9 bulan harusnya dia bisa bergerak. Wa makuti amin hayyin fahuwa mayyitun, gitu. Maka apapun yang terpotong dari hewan yang masih hidup adalah bangkai illa asyur, kecuali bulu-bulu al muntafa al muntafai, yaitu kecuali bulu-bulu yang bisa di al muntafa'u biha, yang bisa dimanfaatkan fi mafarisi wal malabis, yaitu untuk digunakan untuk karpet atau permadani. Artinya apa? Kalau kemudian ada binatang yang hidup, kemudian dia mati, entah ketabrak, entah apa gitu kan, maka dihukumi bangkai. Kecuali apa? Kecuali kulitnya, bulunya. Dengan catatan dia bukan binatang yang najis, bukan anjing, bukan babi. Ya, misal kamu nemu bangkai kambing, maka dagingnya, tulangnya, jeroannya haram, karena itu sudah jadi bangkai. Maka kalau kamu memanfaatkan, boleh kamu ambil kulitnya, dibeseti kulitnya, jemur, ya. Dan manfaatkan di sini bukan manfaat untuk dimakan loh ya, kan ada ya lulang itu kemudian dipotong-potong, dibersihkan bulunya, terus dipotong-potong, terus dibikin oseng-oseng, kan ada. Nah ini bukan itu, tapi dimanfaatkan untuk, di sini dikatakan wal mafarisi wal malabis, yaitu sebagai permadani atau pakaian, atau tambahannya bisa digunakan untuk tas, bisa digunakan untuk sendal, bisa ikat pinggang, bisa. Jadi itu kalau dari kulit-kulit bangkai nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ya dimakan dagingnya atau kulitnya itu tadi diolah dimakan, maka tidak diperbolehkan. Nah, dan kadang tuh sekarang tuh jahat, jadi orang tuh nggak tahu ini dari bangkai apa enggak, ya kulitnya dikumpulin, terus habis itu dibikinlah tas, dibikinlah ikat pinggang, segala macam produk kulit. Nah, sisa kulit yang kecil-kecil itu dijual. Nah, dalam proses penjual ini kemudian dibelilah sama tukang kerupuk kulit. Sama tukang kerupuk kulit ini dicuci lagi, warnanya dihilangin, dibuang, direbus lagi. Nah, begitu udah kayak kembali ke kulit lagi gitu kan, dijemur, kemudian digoreng, jadilah kerupuk kulit. Tapi ini nggak semua pengusaha kerupuk kulit melakukan ini ya. Jadi saya pernah ngobrol sama pegawai BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi dia memeriksa keuangan satu perusahaan produsen kulit gitu kan. Nah, dia cerita kalau kemudian dalam laporan keuangan dia nggak memasukkan pendapatan tambahan jual sisa kulit ini gitu. Dijual ke para pengusaha kerupuk kulit. Artinya gini loh, yang mau saya sampaikan, satu, jangan menuduh kerupuk-kerupuk itu adalah kerupuk dari situ. Yang kedua, kalau kamu nanti jadi pengusaha kulit, maka kamu kalau bisa jangan beli kulit sisa itu untuk dijadikan kerupuk. Kalaupun kamu beli kulit sisa itu, ya kamu gunakan untuk kerajinan tangan yang lainnya. Gitu. Entah apalah kamu bikin apa gitu, ornamen-ornamen apa gitu. Jadi bukan untuk konsumsi, karena kamu nggak tahu ini kulitnya ini kulit bangkai apa bukan gitu loh. Ya, terus udah kecampur sama binatang apa aja kan kamu juga nggak ngerti gitu. Maka kalau kamu benar-benar pengen jadi pengusaha kerupuk kulit, ya pastikan kamu ini menjadi quality control yang ngecek kulitnya kulit halal, kemudian dari binatang yang bukan bangkai. Gitu. Ya, kulitnya kulit sapi, tapi sapi mati yang sudah mati duluan, maka itu jadi bangkai, nggak boleh. Allah Ta'ala. Kemudian pasal wa kullu hayawan, dan setiap hewan istatobatuhu al-arabu fahuwa halalun illa ma warada asyar'u bitahrimihi. Bahwasanya setiap hewan yang dianggap baik gitu kan oleh orang Arab, hukumnya adalah halal. Ya, contohnya tadi kadal gurun itu gitu kan. Illa, kecuali ma warada syar'u bitahrimihi, kecuali yang diharamkan oleh agama. Jadi ini kaidah dalam masalah muamalah ya. Ini berlaku di makanan juga. Al aslu fil muamalah al ibahah. Al aslu fit ta'am al ibahah. Hukum asal makanan itu boleh. Kamu mau makan apa aja boleh. Illa madalla dalil ala tahrimiha. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kamu mau makan kayu jati gitu. Boleh nggak? Boleh nggak? Kamu mau ngerikiti jati boleh nggak? Maka tanyakan dalil haramnya ada, enggak ada ya boleh kamu mau makan kayu jati. Cuman kan pertanyaannya gigi kita bisa enggak? Sehingga berlaku selain halal, toyib. Toyib enggak buat kita. Kalau kemudian kita makan gigi kita rusak, berarti kan enggak toyib. Kalau kita bisa nelen karena gigi kita kuat, ternyata usus kita rusak, berarti kan enggak toyib gitu. Sehingga itu halal, tapi enggak toyib gitu loh. Kemudian dikatakan wa kullu hayawan istahbasathu al-arabu fahuwa haramun
Dan semua binatang yang dipandang jelek, dipandang jijik, dipandang kotor oleh orang Arab, kultur Arab, maka itu haram illa ma warada syar'u bi ibahatihi, kecuali yang syariat menghalalkannya. Jadi apa yang dipandang menjijikkan itu bisa haram kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Contoh, misal ada sebagian orang yang jijik sama kadal gurun, sama binatang kadal-kadalan gitu loh. Jijik. Maka hukum asalnya sebenarnya haram, tapi ternyata para sahabat pernah makan itu dan Nabi SAW nggak mau makan. Nabi nggak mau, berarti Nabi kan jijik itu. Tapi Nabi nggak melarang para sahabat, berarti itu halal. Sehingga dalam kondisi seperti itu, ya ketika ada dalil yang membolehkannya, maka halal. Nah, kalau dikiaskan, kadal gurun itu kan pemakan sayuran. Maka kalau dikiaskan itu adalah makan iguana, bukan makan biawak. Kalau biawak itu kan pemakan bangkai. Nah, kadal gurun itu nggak makan daging, nggak makan bangkai. Gitu. Dia makan tanaman, makan kaktus, makan rumput-rumputan itu. Nah, maka dalam konteks kias, kalau kita mau kiaskan, kalau kita mau makan ya kadal, jenis kadal yang makan tanaman, yaitu apa? Iguana. Nah, kalau kita makan iguana kan sebagian orang gilo, jijik gitu kan? Apa namanya? Ya gilo ya jijik apa gitu? Bahasa lainnya apa? Ya wes gilo jijik gitu kan? Nah, tapi karena itu halal ya kita nggak boleh melarangnya. Termasuk misal contoh kelinci. Kelinci sebagian orang tuh melihat kelinci adalah boneka. Jadi kalau mau makan ini sate kelinci, dia mesti akan bayangin boneka, nggak mau dia. Padahal halal gitu kan. Nah, tapi misal kita akan sepakat nih, misal nggak ada dalil yang melarang. Misal kecoa gitu kan. Nggak ada dalil yang melarang. Nggak ada dalil yang mengharamkan. Berarti hukum asalnya boleh, tapi masyarakat umum akan mengatakan itu jijik dan nggak ada dalil yang membolehkannya. Nah, sehingga berarti hukumnya masuk dalam kategori haram. Itu ya. Jadi cara memahami hukum kalau kemudian kita nggak ada dalil jelasnya, maka dikembalikan kepada urf. Masyarakat ini memahami binatang ini menjijikkan apa enggak sih gitu. Oh iya menjijikkan ya. Kalau udah menjijikkan ya udah. Ada dalil yang boleh kan enggak gitu? Enggak ada ya, berarti kita mengharamkan aja. Contoh tadi tuh kecoa. Terus contoh mana? Mbak, cacing ya. Manusia kok makan cacing gitu kan? Lah enak gitu. Oke. Jijik enggak umum masyarakat? Masyarakat umumnya jijik gitu kan. Dalil yang membolehkan ada enggak? Ada enggak sahabat yang pernah makan cacing? Enggak ada ya. Berarti kita masukkan dalam kategori haram. Nah, tapi ini penting ini buat obat misal gitu. Menurut penelitian bisa buat obat, maka itu masuk dalam kategori darurat. Gitu ya cara memahaminya. Jadi jangan kemudian asal makan gitu. Apalagi orang Islam tuh selain halal dia harus thayyib gitu. Ya. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Makanlah apa yang dikurniakan oleh Allah kepada kalian yang halal dan thayyib. Thayyib ini kategorinya adalah tidak menjijikkan. Thayyib kategorinya tidak menjijikkan. Contoh kemarin ada yang nanya toh, hukum menjual kotoran kambing gitu kan. Maka kaidahnya binatang yang tidak haram memakannya, maka kotorannya tidak najis. Maka sebenarnya kalau kita kembali kepada kaidah itu, berarti kalau tidak najis berarti boleh untuk dimakan. Berarti sebenarnya kalau kamu ngemplok serintil, nah itu sebenarnya boleh. Tapi kan menjijikkan gitu loh. Dan ketika saya ngobrol sama orang-orang tua gitu, orang-orang yang lebih tua dari saya ya, berarti seangkatan orang tua saya, bude saya dan seterusnya. Ternyata si serindil ini zaman mbah-mbah kita itu tuh disangrai kemudian dijadikan obat panas gitu. Jadi kalau anaknya panas tuh suruh ngunyah itu sangrean serindil itu. Nah, coba nanti tanya sama mbahmu. Mudah-mudahan mbahmu nggak melakukan itu. Ya, oleh karena itu maka tadi kalau kita kembali ke kaidah boleh dan nggak boleh, boleh sebenarnya, tapi masyarakat tentu melihat loh itu jijik gitu. Nah, ketika jijik maka bisa kita masukkan dalam kaidah haram. Allah taala alam. Wa yahrumu minasyibai malahu nabun qawiyun ya'du bihi, dan semua hewan buas yang punya taring kuat dalam rangka untuk menyerang lawannya maka hukumnya haram dimakan. Makan harimau haram, makan singa haram. Makanya saya suka ya mereka nggak paham hukum kali ya. Jadi ada anak-anak muda itu berburu kucing hutan gitu kan, kemudian difoto, kemudian dikuliti, dibakar, dimakan, itu juga haram. Karena mereka si binatang-binatang buas ini mereka menyerang musuhnya dengan taringnya. Wa yahrumu minat tuyur, dan termasuk diharamkan juga dari burung-burung
malahu mikhlabun, yang punya cakar, qawiyun, yang kuat, di mana yajrahu bih, yang dia gunakan untuk melukai lawannya, burung-burung yang mencengkram dengan kukunya sampai mati gitu. Jadi kalau saya lihat burung-burung buas di entah video entah apa gitu, jadi dia begitu kemudian nangkep ikan misal gitu, ikan utuh gitu, dipegang pakai kukunya sambil terbang gitu, sama paruhnya ditarik gitu bisa putus saking kuatnya. Ya. Jadi sambil terbang tuh ditarik gitu, kepalanya putus, terus dia lempar gitu, tinggal mangap pluk gitu, ditelan bulat-bulat. Bahkan burung-burung tertentu di dataran tinggi sana Himalaya itu justru dia makannya itu tulang gitu. Jadi setelah misal rusa atau apa dimakan sama sebangsa harimau atau mungkin singa-singa gurun, tersisa tulangnya, dia makan tuh tulang utuh-utuhan gitu. Jadi tulang sejengkal-jengkal ini dimasukin. Jadi dia nggak mau dagingnya, tulang yang dia makan. Nek kirane itu nggak bisa ditelan, dia bawa terbang tinggi, terus dia jatuhkan ke batu-batu, pegunungan yang batu-batu, begitu udah patah, ditelan, utuhan, tulang. Dia nggak makan daging, makan tulang, luar biasa. Ciptaan Allah itu macam-macam ya. Maka yang harus kita pahami berarti makan burung hantu nggak boleh, burung elang nggak boleh. Sekali lagi ini mazhab Syafi'iyah. Makanya saya selalu contohkan ada ustadz besar di Solo ini yang dia kemudian mengatakan saya nggak mau mengharamkan anjing karena dalam Al-Quran nggak ada. Tapi saya juga nggak menghalalkannya gitu kata dia. Jadi dia ragu antara halal dan haram. Ya, kenapa lah dia nggak belajar fikih? Nah, harusnya dia belajar fikih. Kalau dia belajar fikih ada kaidah-kaidah yang harus dia pahami bahwasanya nggak selalu binatang-binatang itu tertulis di dalam Al-Quran. Lalu iyalah, Quran kita isinya cuma nama-nama binatang. Gitu. Padahal saya pernah belajar soal serangga, itu buku entomologi tentang serangga itu segini nih tebel ini, hampir 10 cm gitu. Soal serangga. Gitu. Apa meneng kok soal burung, soal kelelawar itu lebih tebel-tebel lagi gitu. Sehingga nggak mungkin masuk kitab suci kok isinya harus semua ada. Itu enggak mangandoro, boleh ini Al-Quran ya. Enggak enak kemudian berarti enggak halal, enggak haram. Untuk enggak mangan pitik ya boleh ya, enggak bakal ada lah. Enggak semua harus tertulis di dalam Al-Quran ya. Ya, sehingga yang harus kita pahami, fikih itu enggak seperti itu modelnya. Ya. Nah, mana tadi? Kemudian kita selesaikan sampai pasal ini. Kemudian silakan kalau ada pertanyaan. Wa yahillu lil mudtarri fil mihmasoti ayyakula minal maitati al muharramati mayasuddu bihi romakohu. Maka dihalalkan bagi orang yang terpaksa karena lapar untuk memakan al-maitah, bangkai, al-muharramah yang haram, mayasuddu bihi romakohu, yang dia gunakan untuk menyelamatkan jiwanya. Jadi misal contoh yang sering dicontohkan oleh para ustadz, para ulama itu adalah kita naik gunung, bekal habis, ya kita nggak tahu jalan pulang, ya, mungkin mau beli sesuatu juga nggak tahu yang jual di mana, pokoknya tersesat di gunung, maka kemudian kita menemukan dah bangkai babi, haramnya 2 kali kan, bangkai itu haram, babi itu haram, maka kita halal untuk memakan babi itu karena darurat, karena kalau kita nggak makan kita mati, kita potong dikit, kemudian kita makan untuk dalam rangka menyelamatkan nyawa agar nggak mati. Nah, jadi dalam kondisi darurat ini orang itu boleh menerjang yang haram, tapi tidak berlebihan. Bangkai babi ini utuh, diambil dikit, pahanya dikit aja gitu kan, ya kira-kira sekerat lah gitu, kayak kalau beli sotik itu loh, segini lah kira-kira. Nah begitu udah dimakan kan udah toh, silakan jalan. Wah eman-eman tak gue mulai digendong babi ini utuh-utuhan, nah nggak boleh. Oh tapi saya nggak ketahuan nih jalannya seberapa jauh, kemudian kamu bakar beberapa potong gitu kan, nanti kalau udah lapar banget kamu makan lagi potongan kedua, nggak boleh. Tapi nanti kalau di titik berikutnya ketemu makanan halal itu harus dibuang dong. Nah ya jadi kayak gitu ya. Jadi cara mainnya kayak gitu, jangan kemudian dikatakan boleh dikit terus juga dikit terus habis itu dia nggak ketahuan tuh, jalan terus 3 hari nggak ketemu makanan terus mati kelaparan, ini juga nggak boleh, juga nggak bagus juga gitu. Jadi dia boleh kemudian mengambil bekal juga dengan catatan nanti kemudian kalau di titik berikutnya dia ketemu makanan halal, ini harus dibuang ya. Wallahu taala alam. Kemudian kita masuk di kalimat selanjutnya sebelum kalimat fasal ini. Nah, ini terakhir. Silakan kalau ada pertanyaan kirimkan kolom chat. Walana maitatani halalani, dan buat kami kita orang Syafi'iyah itu ada 2 bangkai yang halal, yaitu as-samaku wal jaradu, yaitu ikan dan juga belalang. Nah termasuk turunannya ya,
itu ya saudara-saudaranya ikan. Jadi kalau ikan itu halal ya belut ya halal. Kemudian kura-kura ya halal. Pokoknya sing di air-air itu loh, itu halal semua. Kemudian termasuk jarot, yaitu serangga, ya serangga-serangga yang orang nggak nganggap jijik. Kayak tadi tak contohkan kecoa, hukum asalnya ya halal. Tapi karena itu menjijikkan, bahkan kamu pernah mencet kecoa itu kan bau ya, bau sapi tank ya, itu tentu orang normal dia akan jijik gitu. Maka ya otomatis itu kita nggak makan, kita haramkan. Berarti kalau konteksnya yang satu model dengan belalang, apa enggak? Contohnya enggak? Kan ini kan yang dihalalkan dua bangkai ini halal, yaitu ikan. Nantinya kalau kamu di sungai kamu nemu bangkai ikan, bawa pulang selama kamu nggak jijik, maksudnya baunya itu loh. Atau mungkin kamu manen ikan di kolam, masih hidup nih, bawa pulang jaraknya mungkin 1-2 kilo sampai rumah mati, di jalan itu ada mati, maka itu halal bangkai itu. Nah, termasuk yang kedua yang dihalalkan itu bangkai belalang. Misal kamu ke kebun, nemu apa kayak belalang kayu yang gede-gede sak jempol itu, udah mati. Nah, kamu bawa pulang, kamu langsung goreng boleh gitu kan. Maka kalau tadi ikan termasuk dalam keluarga ikan-ikanan ya termasuk belut, termasuk kura-kura gitu kan. Nah, kalau dalam konteks belalang yang semisal dengan belalang itu apa? Contohnya jangkrik gitu loh, ya. Jadi kalau baca kayak gini jangan kemudian berarti walang tok, mangan jangkrik ra itu. Dengan catatan ya kamu nggak jijik gitu. Kalau jijik ya stop gitu kan. Nah, ya. Terus misal kamu mau makan apa lagi nih yang mirip dengan jangkrik yang ada di tanah, apa Jar? Kan kalau belalang terbang, kalau jangkrik di tanah, mirip dengan jangkrik di tanah, apa Jar? Orong-orong, ya? Uret, uret kayak banyak orang malah jijik itu kan kayak gitu ya modelnya. Tapi kalau kamu nggak jijik ya nggak apa-apa. Terus yang contohnya kayak belalang lagi yang terbang apa Mas Eko? Yang musim-musim kinceng ya boleh. Yang musim-musiman itu loh, sok metu kayak banget terus di adai karo angga itu laron boleh. Ya, dengan catatan kamu nggak jijik. Kemudian wadamani halalani dan ada 2 darah yang dihalalkan buat kita yaitu al-kabidu yaitu hati. Jadi hati itu disampaikan Nabi SAW itu bagian dari darah juga termasuk kategori darah karena itu menyaring darah memang tapi dalam Islam dihalalkan. Kemudian buat tihalu itu limpo itu apa ya? Yang mirip-mirip paru gitulah. Nah itu boleh dimakan kan jadi keripik toh terus di sate juga gitu. Itu boleh dimakan. Tapi kalau darah beneran kamu tampung, kemudian kamu keringkan, kamu goreng, itu namanya saren, dideh, dan seterusnya, itu haram. Ya.